Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit. Di video kali ini saya akan bercerita pengalaman saya selama saya menjadi mentor untuk para penderita anxiety ya. Saya menjadi mentor dari tahun 2020 hingga 2024 saat ini ya. Jadi banyak yang saya mentorin itu yang sudah sembuh banyak, yang belum sembuh pun juga banyak. Kok bisa ada yang sembuh dan ada yang belum sembuh? Ya kembali lagi, mereka yang sembuh, mereka yang kuat mentalnya. Ya, mereka kuat mentalnya. Dan mereka yang belum sembuh, mereka yang mentalnya tidak ada, cengeng ya. Pengennya sembuh tapi cengeng, ngeluh terus. Nah, itu gak akan bisa sembuh teman-teman. Jadi saya akan bercerita kenapa kendala-kendala penderita anxiety yang sulit sembuh ya. Yang pertama teman-teman, penderita anxiety itu mereka terjebak ya, terjebak di lingkaran setan ya. Mereka dipermainkan oleh lingkaran setan ya. Jadi lingkaran setan ya. Yang pertama itu sensasi, yang kedua pikiran. Ya, ini mereka kolaborasi nih, muter aja. Ya. Nah, teman-teman ini saat ini yang masih sakit anxiety, teman-teman cuma muter aja kerjanya. Dipermainkan oleh sensasi dan dipermainkan oleh anxiety. Sensasi dan anxiety mereka kompak, kerjasama, berkolaborasi dengan baik untuk menyiksa para penderita anxiety ya. Nah, dari hal sensasi ya. Ini teman-teman, dari hal sensasi banyak para penderita anxiety itu yang bingung, jadi bingung ya. Mereka selalu cemas, mereka selalu takut ya. Contoh sensasi A, saya menjelaskan bukan ke satu-satu sensasi ya, saya jelaskan sensasi itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Jadi gini, contoh sensasi A muncul ya, dan teman-teman rasakan ya, terus teman-teman malah takut ya, malah cemas, gelisah, kepo ya kan, terus mengkait-kaitkan, membanding-bandingkan, menyamakan, menganalisa, akhirnya memvonis diri sendiri. Nah, itu dia. Mereka yang belum sembuh karena mereka selalu seperti itu. Ya, contoh sakit kepala, migrain, ya. Teman-teman itu takut, khawatir, cemas, ya, dan akhirnya menyamakan, membanding-bandingkan. Ada yang sama nggak ngerasain migrain kepala, sakit banget rasanya ya. Terus mengkait-kaitkan, apa jangan-jangan ini kanker otak ya. Itu dia, kepo, akhirnya cari tahu ciri-ciri kanker otak ya kan. Setelah tahu hasilnya buruk ya kan, akhirnya teman-teman takut ya, memvonis diri sendiri teman-teman itu terus teman-teman itu. Sama sensasi B muncul seperti itu lagi, sensasi C muncul seperti itu lagi ya. Jadi teman-teman, setiap sensasi yang muncul dan teman-teman rasakan pasti seperti itu ya. Terus yang kedua itu pikiran ya. Teman-teman itu nggak bisa mengendalikan pikiran teman-teman. Teman-teman selalu mengarahkan itu pikirannya itu ketakut, kegelisah, kecemas, ya, panik, maunya mikirin penyakit, ya, ngeluh, merasa paling menderita, merasa paling tersiksa, ya, bener-bener gitu. Teman-teman selalu mikirnya seperti itu terus, itu. Jadi akhirnya teman-teman yang selalu memikirkan penyakit, ya, teman-teman yang selalu takut, ya udah jelas cemas, takut, gelisah, panik, khawatir, itu menyebabkan asam lambung teman-teman berlebih ya. Setelah asam lambung teman-teman berlebih, itu berimbas ke badan, muncullah sensasi
Dan akhirnya sensasi yang muncul, teman-teman pikirin lagi. Ya, jadi teman-teman tuh cuma muter, dikerjain sensasi dan dikerjai oleh pikiran. Itu makanya teman-teman nggak bisa sembuh-sembuh. Itu dia. Terus yang kedua, ya, teman-teman itu terlalu fokus mencari obat, ya, mencari obat untuk sembuh dari penyakit ini, ya. Saya kasih tahu teman-teman, penyakit ini nggak ada obatnya. Penyakit ini obatnya nggak bisa dibeli, nggak bisa dicari, ya. Mau obat medis, mau obat herbal, nggak akan bisa menyembuhkan teman-teman. Itu. Sebenarnya obatnya nggak usah dicari, nggak usah dibeli, gratis obatnya. Obatnya ada di diri teman-teman sendiri, ya. Ada di diri teman-teman sendiri, gratis. Itu dia. Karena kenapa? Banyak penderita itu yang fokus mencari obat itu rata-rata teman-teman yang fokus menyembuhkan sensasi. Contoh, sakit kepala, ya. Teman-teman fokus cari obat nyembuhin sakit kepalanya, ya. Oke, sembuh, muncul sensasi diare, ya. Teman-teman fokus nyari obat untuk nyembuhin diarenya. Oke, muncul lagi sensasi meriang, ya. Cari obatnya untuk nyembuhin meriang, ya. Semua sensasi yang muncul dan teman-teman rasakan, teman-teman fokus mencari obatnya. Obat herbal kek, medis kek, ya. Itu dia. Jadi teman-teman gak usah cari obatnya. Obatnya ada di diri sendiri. Gak usah diobatin, itu tuh kalau dicuekin, dibodo amatin, sembuh sendiri. Iya, yang sakit tuh ini teman-teman. Jadi gini, teman-teman ingat nggak? Waktu teman-teman belum kena anxiety, ya. Teman-teman pernah ngerasain leher kaku, pegel. Pernah, ya kan? Bodo amat, sembuh sendiri. Migrain, sakit kepala, pernah. Bodo amat, sembuh sendiri. Kembung, diare, pernah. Bodo amat, sembuh sendiri. Demam, batuk, pilek, meriang, pernah. Bodo amat, cuekin aja, sembuh sendiri, ya. Gemeter, ya. Kedut-kedutan, pernah. Bodo amat, cuekin sendiri, ya. Malah dulu kalau kuping kita kedut-kedutan, malah bahan ledekan kita. Wah, ada yang ngomongin saya nih, ya kan? Mata kita kedip-kedip, wah ada yang ini nih. Tangan gatel, wah mau dapat duit nih, ya. Semua di bahan lelucon untuk diri kita, nyantai aja. Nggak terlalu dicemaskan, nggak dicemaskan dan nggak ditakutkan. Lalu kenapa sekarang ini teman-teman semua sensasi yang teman-teman rasakan itu selalu dikhawatirkan, dicemaskan, ya, dicari obatnya, ya. Akhirnya teman-teman dimanfaatkan oleh pedagang herbal, ya, yang menjanjikan kesembuhan, ya. Itu dia. Teman-teman hanya menyembuhkan sensasi, tapi bukan menyembuhkan anxiety-nya, ya. Itu dia. Karena sebenarnya penyakit kita yang harus kita obatin itu anxiety kita, pikiran kita nih. Karena sensasi itu semua disebabkan dari pikiran kita. Itu dia. Terus teman-teman itu banyak yang di grup saya itu yang saya mentorin, udah saya kasih pemahaman, ya. Pemahaman terkait penyakit ini seperti apa. Tapi banyak para penderita itu cuma teori, ya. Seneng curhat, ya. Curhat, ya. Apa yang dia rasakan, itu dia. Keluh kesahnya dia selama sakit seperti ini. Dan akhirnya saya kasih penjelasan. Tapi hanya hobi bercerita. Dia hanya banyak teori aja, nggak ada prakteknya. Praktek untuk melawan penyakit ini nggak ada. Percuma. Siapapun mentormu, kalau kalian tidak ada prakteknya, hanya banyak teori, omdo, percuma. Ya, penyakit ini nggak pandang bulu, nggak punya belas kasih. Ya, nggak mandang kalian laki-laki, wanita, ya. Nggak mandang kalian kaya miskin, ya. Nggak mandang kalian cakep jelek, ya. Nggak mandang kalian anak siapa, pekerjaan apa, umur berapa, nggak mandang, ya. Yang jelas selama teman-teman nggak punya mental,
akan disiksa oleh penyakit ini. Selamanya, selamanya sampai akhir hidupmu nanti merasakan terus, nggak akan bisa sembuh selama nggak punya mental. Ya, mereka yang sembuh, mereka yang punya mental. Ya, mereka berani bangkit, semangat, mengalahkan anxiety, mengalahkan sensasi. Ya, sensasi muncul, ya, muncul dan dirasakan, bodoh amat, nggak dipikirin. Itu yang benar. Anxiety, takut, cemas, gelisah, ya, alihkan, banyakin kegiatan, aktivitas, jangan banyak mikir. Mikirin penyakit jangan. Udah kegiatan, latih fokus, latih konsentrasi. Ya. Karena gini, teman-teman. Mereka itu banyak penderita yang merasa uangnya banyak, ya, pengennya sembuh instan. Dengan obat ini bisa sembuh instan. Nggak bisa. Saya kasih tahu, nggak bisa. Kalian menghindari penyakit ini ya dengan cara beli obat, mengharapkan ada obat yang bisa nyembuhin, nggak akan bisa. Karena jalan satu-satunya teman-teman harus menghadapi penyakit ini, harus melawan diri teman-teman sendiri. Itu. Selama teman-teman nggak bisa mengalahkan diri sendiri, kalian tuh nggak akan bisa sembuh. Itu. Karena penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh diri kita sendiri, pikiran kita. Ya, pikiran kita. Itu dia. Karena semua sensasi yang muncul di badan kita ini, semua pelaku utamanya itu pikiran kita. Ini otak kita nih. Itu dia. Jadi teman-teman, ayolah semangat, bangkit. Jangan mau selalu terpuruk, ya, menderita. Ya. Jangan terlalu asik dengan penyakit ini. Karena penyakit ini emang hawanya tuh senang untuk diomongin, ya. Ngomongin penyakit, ngeluh penyakit, ya. Maunya tuh penyakit kita ini jadi males, ya. Gitu. Nyerangnya lahir batin. Ya. Teman-teman nggak bisa bahagia, nggak bisa seneng, ceria, boro-boro, nggak ada percaya diri, nggak punya semangat hidup, nggak punya cita-cita. Benar. Itu dia. Jadi teman-teman itu mau sembuh dari penyakit ini, gunakan mental teman-teman. Ya, apa yang teman-teman takuti, hadapi, datangi, hadapi. Ya, contoh, teman-teman takut ke tempat keramaian, udah teman-teman berangkat ke tempat keramaian. Ya, sensasi muncul, bodoh amat. Itu dia. Apapun yang teman-teman takutin, hadapi dan lawan. Takut naik motor, latihan. Sensasi muncul, bodoh amat, latih terus. Itu karena musuh teman-teman itu diri teman-teman sendiri, pikiran. Sesuatu hal yang belum terjadi sudah teman-teman takutkan. Nah, itu dia. Sebenarnya semua itu ilusi, hayalan aja. Nggak akan terjadi. Hal-hal yang teman-teman takutkan tuh nggak akan terjadi. Itu dia. Kayak teman-teman takut pingsan, takut gila, takut mati, ya. Hanya ilusi aja, nggak akan pernah terjadi. Itu dia. Jadi gini teman-teman, saya punya sedikit cerita. Kok Mas Andit bisa sembuh dari penyakit ini? Ya, kalau saya pribadi, yang saya lawan itu bukan anxiety, bukan sensasi. Ya, saya menantang anxiety, saya menantang sensasi. Yang saya tantang adalah kematian. Bukan kita nantang Allah, bukan. Ya, gitu. Karena kenapa? Saya berpikir dulu menyepiritin, mensemangatin diri kita sendiri. Karena kan, kenapa? Ujung-ujungnya apa sih yang kita takutin? Mati kan. Makanya saya tantang kematian itu. Karena saya udah menderita dulu, udah sengsara lahir batin. Makanya lebih baik saya mati daripada harus hidup menderita seperti ini. Makanya dulu yang saya tantang itu kematian. Apa yang bikin saya mati? Tempat mana yang bikin saya mati? Makanan apa yang bisa bikin saya mati? Sensasi apa yang bikin saya mati? Ya. Contoh, saya takut ke mall, ya. Saya datengin ke mall. Ya. Sensasi muncul, keringat dingin, gemeter, napas nyesek, saya bilang, matiin segera, saya bilang gitu. Emang gara-gara saya datang ke mall ini saya bisa matiin saya segera. Gitu. Saya coba, saya latih, saya bahagia, senang, merilekskan pikiran di situ. Iya. Terus dengan makanan, ya kan. Kalau saya dengan makan gado-gado ini saya matikan segera. Saya mau makan. Sebelum makan kita
mikirin, wah mau makan apa nih, ya kan? Makan gado-gado. Pada saat kita makan, nikmatin. Makan itu dinikmatin, jangan takut, dinikmatin. Selesai makan, disyukurin. Ya, selesai makan, muncul sensasi, bodoh amat. Matiin segera. Udah, itu dulu saya seperti itu. Daripada harus saya hidup menderita, dihantui rasa takut. Ya, rasa takut itu nanti akan muncul sensasi. Ya kan, seperti itu terus. Mau sampai kapan teman-teman seperti itu? Ya, nggak pengen sembuh. Itu dia. Jadi harus teman-teman tuh harus berani. Mental harus kuat. Semangat gitu. Karena kenapa? Orang nggak punya mental, udah mereka tuh asik di suatu perkumpulan, ngobrol, bahas penyakit, ya, ngeluh penyakit, ya, bingung, ya kan, bingung. Terus berdoa, ya kan, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah saya sudah menderita hidup ini, ya. Percuma, gitu, percuma. Karena kenapa? Teman-teman cuma bisanya ngeluh, gitu loh. Penyakit ini nggak bisa dengan sembuh dengan keluhan tuh nggak bisa. Karena memang penyakit ini hawanya itu selalu bikin ngeluh penderita terus. Di saat teman-teman mau bangkit, mau semangat, wah itu mereka melakukan perlawanan, sensasi itu muncul semua. Ya, contoh kayak teman-teman bangkit semangat, pengen melatih pola makan normal lagi seperti dulu lagi. Makan mie ayam misalnya gitu. Pada saat mau makan itu teman-teman udah takut, ya kan? Selesai makan yang dipikirin sensasi. Muncul sensasi, mikirinnya ya Allah gara-gara makanan mie ayam ini tadi. Ya, itu dia. Nggak usah takut, makan, sensasi muncul, bodoh amat. Nanti sembuh sendiri. Itu, jangan dipikirin. Kuncinya di mental. Kalau teman-teman punya mental, itu akan mental semua itu penyakit sensasi itu nggak akan masuk. Itu dia. Ayolah teman-teman semangat, ya. Terus gini, teman-teman itu harus bisa lepas dari yang namanya memikirkan sensasi, memikirkan anxiety, ya. Sensasi jangan dipikirin, jangan dicemasin, jangan ditakutin. Cuekin, bodoh amat. Sensasi muncul, bodoh amat. Ya, walaupun ya tapi Mas Andi saya ngerasain sakit banget, saya takut jantung, saya takut paru-paru, saya takut ini, bodoh amat. Itu kan pikiran teman-teman aja yang mengarahkan ke takut. Cuekin, abaikan, latih, cari kegiatan, fokus, konsentrasi dengan kegiatan yang layaknya kehidupan teman-teman. Jangan hidup teman-teman itu hanya memikirkan penyakit aja, jangan. Itu anxiety juga, saya takut ini, saya takut itu. Apa sih? Orang anxiety itu apa-apa dibikin takut. Ya, orang anxiety diajak bahagia aja susah, diajak seneng aja susah, diajak makan enak aja susah. Ya, itu dia. Sekarang teman-teman penderita anxiety, bahagia enggak? Seneng enggak? Ceria enggak? Semangat hidup enggak? Punya cita-cita enggak? Percaya diri enggak? Kan enggak. Boro-boro mikirin uang, nyari buat istri, buat anak, buat kebutuhan hidup, kebutuhan rumah tangga. Enggak, yang dipikirin diri sendiri, yang dipikirin penyakit. Ya, itu dia. Ayo semangat teman-teman. Sebenarnya teman-teman penderita anxiety itu sehat, badan sehat, hanya pikiran yang sakit. Pikiran sakit itu badan juga sakit teman-teman. Badan juga sakit. Contoh biar teman-teman paham ya teman-teman. Jadi gini, teman-teman tahu nggak keran air? Ya, keran air anggap itu pikiranmu. Terus bak air anggap itu lambungmu. Ya. Kira-kira kalau keran air dibuka, bak penuh apa enggak? Penuh kan? Nah, penuh. Nah, terus penderita itu kerjanya ngomelin bak. Ini kenapa sih bak luber mulu? Ya, kemana-mana luberannya ini, ya kan? Ngomelin bak, ya kan? Akhirnya teman-teman bingung gimana caranya biar nggak luber ya. Minum herbal, anggap teman-teman ngegayung biar nggak luber, ngegayung satu.
Oh ya, minum medis, ngegayung lagi satu, ya kan. Oh, rukiah, ngegayung lagi satu. Ke dukun, gayung satu. Ke dokter, gayung satu. Dengan tujuan agar tidak luber. Tapi selama keran masih dibuka, tetap aja luber. Mau baknya dilebarin kek, mau baknya ditinggiin kek, percuma selama kerannya nggak dimatiin. Yang seharusnya gimana caranya biar nggak luber? Ya kerannya dimatiin. Itu pikiran yang dimatiin. Jangan teman-teman malah fokus nyalahin baknya, jangan nyalahin lambung, jangan nyalahin luberannya, jangan nyalahin sensasinya, tapi salahin pikiran. Itu keran airnya. Seperti itu. Jadi makanya teman-teman berobat kemanapun, minum obat apapun, ya nggak akan bisa menyembuhkan penyakit ini. Karena penyakit ini sembuh murni dari diri kita sendiri. Kita melawan diri kita sendiri. Ya, dan dibekali oleh mental yang kuat, semangat yang kuat untuk sembuh. Ya, itu dia teman-teman. Ayo bangkit, jangan asik di dunia penyakit itu, jangan terlalu asik. Itu dia. Ayo berat, walaupun berat gitu, dilatih. Ya Mas Andit, saya berani, saya coba mau latih, mau ke mall, saya mau coba bahagia kembali lagi, mau ke mall, ya kan. Mau shopping, ya kan, belanja, mau seneng. Ya, sampai mall, ngelihat tempat mall keramaian segala macem, sensasi muncul, ya kan, sensasi lemes, gemeter, keringet dingin, sesak napas, takut, pengennya cepat pulang. Jangan, latih belanja, latih bahagia, latih senang. Ya, obatnya apa? Diri kita sendiri, pikiran kita kendalikan. Bukan kita biar berani ke mall kita minum obat. Ya, biar kita berani ke mall kita mantang makanan, enggak. Itu pikiran kita sendiri. Terus juga terkait pola makan, ya. Udah, makan apapun itu makan. Jangan kamu salahkan, jangan kamu takut. Ya, rata-rata para penderita itu yang fokus menyembuhkan lambung, ya, seperti bak air, ya, fokus menyalahkan bak air atau menyalahkan lambung itu. Teman-teman itu pasti mantang makanan, ya. Kalau sudah mantang makanan, teman-teman pasti anxiety terhadap makanan dan minuman dengan harapan menyembuhkan lambung, ya, dengan mengharapkan lambung tidak semakin parah, ya. Yaitu percuma kamu memperbaiki lambung, menyembuhkan lambung, tapi pikiranmu nggak diperbaiki, percuma. Ya, pikiran sehat, lambung sehat. Pikiran sakit, lambung sakit. Makan senormal mungkin seperti layaknya kalian manusia normal, makan semuanya, minum semuanya, yang penting jangan berlebih gitu. Makan, gak usah takut, ya. Teman-teman yang laki-laki yang ngerokok ngopi nggak apa-apa, ya. Itu dia. Karena kenapa? Kuncinya obati pikiran, ya, kayak keran air tadi, obatin pikiran. Percuma kalian obati badan, obati lambung, kalau pikiran kalian gak diobatin, percuma. Itu dia. Karena kenapa teman-teman itu banyak yang fokus menyembuhkan dengan obat itu karena tergiring opini oleh pedagang-pedagang obat herbal, ya, medis, ya. Terus juga teman-teman cengeng, baru ngerasain gini lemes segala macem, ke rumah sakit, ya. Percuma, habisin uang, padahal gratis, mau sembuh dari penyakit ini gratis. Itu dia. Jadi gitu teman-teman, semangat. Terus yang terakhir, libatkan watak dan karakter teman-teman, ya. Watak, karakter, hati, pikiran itu dilibatkan, karena semua berpengaruh ke asam lambung. Kalau sudah mempengaruhi asam lambung, pasti sensasi badan muncul. Itu dia. Jadi gini, contoh teman-teman emosi, ya, pemarah, ya, iri, dengki, dongkol, kesel, ya, lari ke hati lari ke pikiran lari ke asam lambung lari ke badan. Makanya saya tidak mengatakan teman-teman yang sakit anxiety ini watak karakternya jelek, tidak. Tapi alangkah baiknya apabila kita memiliki watak karakter yang buruk, kita rubah menjadi yang lebih baik lagi, agar
proses kesembuhan ini semakin cepat ya. Tetap semangat teman-teman, jangan selalu pengen yang ngeluh terus ya kan. Mas Andit, saya udah ngelatih mental, tapi kenapa kemarin saya semangat, tapi hari ini kok saya down lagi, kenapa? Jangan nanya kenapa, bodoh amat. Latih lagi, bangkit lagi. Gak gampang mau sembuh dari penyakit ini, gak gampang. Ya, gak gampang. Uangmu bisa menyembuhkan penyakitmu? Nggak bisa. Ya, obatmu bisa menyembuhkan penyakitmu? Nggak bisa. Ya, nggak ada orang, nggak ada obat, nggak ada apapun itu yang bisa nyembuhinmu kecuali dirimu sendiri. Ya, ya, semangat teman-teman yang belum sembuh. Ya, banyak teman-teman yang sudah sembuh. Ya, itu ikuti mereka, latih, lawan rasa takutmu. Ya, jangan mau teman-teman selama hidup teman-teman nih, sisa hidupmu itu terbelenggu dengan penyakit ini. Ya, ya udah, sementara cukup video dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.